Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, warga Muhammadiyah dan Aisyah dimanapun berada, marilah kita berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan berupaya secara maksimal untuk meninggalkan larangan-larangannya. Pada malam hari ini kita akan mengkaji secara online fikih Ramadan pada era Corona. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sejarah kita menemukan peristiwa darurat itu sejak zaman Rasulullah, kemudian berikutnya pada zaman Khulafaur Rasyidin, terus berkembang terus, banyak terjadi peristiwa darurat sampai sekarang. Darurat bermacam-macam. Pada masa Rasulullah, darurat itu berupa hujan pada malam hari yang cukup lebat dan sangat dingin. Dalam kondisi yang demikian ini, Rasulullah setelah mendengar seorang muadzin mengumandangkan azan, beliau menyuruh ditambah azannya dengan ucapan Shollu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Jadi peristiwa yang semacam itu diulangi, artinya terulang lagi pada zaman Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau di suatu perjalanan bersama para sahabat mengalami kondisi yang sama seperti pada masa Rasulullah, hujan lebat dan dingin sekali. Maka waktu itu Abdullah bin Umar dalam adanya menambah Shollu fi rihalikum. Pada zaman Ibnu Abbas, pada waktu siang hari saat sholat Jumat, kondisi waktu itu hujan lebat, berangin, jalan menuju ke masjid tergenang air dan lumpurnya cukup banyak, sehingga menyulitkan para sahabat waktu itu untuk mendatangi masjid Jumatan. Maka waktu itu
Abdullah bin Abbas meminta supaya azannya ditambah shollu fi buyutikum, yaitu ketika selesai mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditambah shollu fi buyutikum. Jadi itu pengganti hayya 'alas shalah. Jadi pada masa itu Ibnu Abbas dikritik oleh banyak orang. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan, saya melakukan seperti ini meniru apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Berarti saya benar-benar itba Nabi. Nah, dengan demikian para sahabat semuanya tenang. Para sahabat akhirnya mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas waktu itu. Kaum muslimin dan muslimat, warga Muhammadiyah dan Aisyah dimanapun berada. Kemudian peristiwa darurat itu muncul lagi pada zaman Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab terjadi wabah ASI yang cukup besar di provinsi Syria. Waktu itu Syria belum negara, tapi masih provinsi. Gubernurnya Ubaidah bin Jarrah. Umar bin Khattab sebagai kepala negara waktu itu berkunjung ke provinsi Syria. Tapi oleh Ubaidah bin Jarrah dan para stafnya disambut di luar kota, di batas kota lah. Diberitahu oleh Ubaidah bin Jarrah dan stafnya, ini di Syria baru ada wabah ARSI yang cukup berbahaya karena hampir separuh penduduk Syria yang berjumlah 200.000 meninggal gara-gara virus atau wabah ARSI. Nah, ini menarik. Ada 3 tokoh yang perlu kita catat dalam peristiwa ini. 1, Umar bin Khattab. 2, Ubaidah bin Jarrah. 3, Amr bin As. Ubaidah bin Jarrah diikuti belakangnya oleh Mu'adz bin Jabal, juga dia seorang tokoh yang hebat waktu itu. Namun setelah ada pembicaraan adanya taun, adanya wabah atau virus ARSI waktu itu, Umar bin Khattab membatalkan kunjungannya ke Syria, dia pulang. Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal menyatakan kepada Umar, sudahlah, kami akan tetap berada di Syria bersama rakyat kami, meninggal atau hidup bersama rakyat kami. Dalam sejarah ternyata Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal dan sebagainya dan lain-lain meninggal karena gara-gara virus ARSI ini. Nah, yang menarik, Amr bin As. Amr bin As ini lari menjauhi masyarakat. Dia dengan pengikutnya lari ke pegunungan. Karena dia berpendapat virus itu seperti api, akan membakar siapa yang ada di depannya. Supaya nggak terbakar, maka kita lari mencari tempat yang jauh yang bisa menyelamatkan. Akhirnya Amr bin As ini selamat. Nah, kaum muslimin dan muslimat,
warga Muhammadiyah dan Aisyah dimanapun berada. Kita lanjutkan berikutnya. Jadi kalau sekarang kita mendapat edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah, warga Muhammadiyah dan Aisyah diminta untuk melakukan sholat berjamaah di rumah saja, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur, itu bukan hal yang baru. Sebab pada zaman sahabat, pada zaman Nabi sudah dilaksanakan. Nah, ini yang harus kita pelajari dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita itu tidak bersikap seperti Umar bin Khattab, pulang tidak jadi berkunjung ke Syria, nanti nasib kita akan seperti Ubadah bin Jarrah ataupun Mu'adz bin Jabal yang akhirnya meninggal karena virus. Untuk itulah maka di berbagai masjid dalam azan untuk sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar dibacalah shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Monggo mana yang enak dan gampang diucapkan. Kemudian dalam sholat di rumah berjamaah dengan keluarga, kita tetap harus hati-hati, ya. Kita harus tetap hati-hati. Di rumah pun kita harus menjaga jarak. Jadi hadis yang kita jumpai, sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufu min tamami shalah. Memang shaf yang lurus itu menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan. Tapi hadis yang menerangkan telapak kaki menginjak telapak kaki yang lain atau bersentuhan dengan telapak kaki yang lain, ini apa ini namanya? Pundak bersinggungan dengan pundak yang lain, itu tertera dalam sebuah hadis yang bunyinya ra'aitu ar-rajula yalzaku mangkiba sahibihi wa ka'bahu maka bi akhihi. Jadi ada seorang perawi menyatakan, aku melihat seseorang sholat pundaknya bersentuhan dengan pundak yang lain. Kemudian mata kakinya bersentuhan pada mata kaki teman yang lain. Ini hadis ini bukan hadis yang menunjukkan wajibnya kita harus bersinggungan dengan jamaah yang lain, tapi ini sebaiknya seperti itu. Tapi karena ini ada virus corona, maka berjauhan dalam shop tidak masalah. Jadi kita semuanya harus memahami itu dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan muslimat, warga Muhammadiyah Aisyah dimanapun berada, kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana kalau kita hari Jumat tidak Jumatan, sudah
sudah banyak beredar di berbagai uraian, di WA, di YouTube dan sebagainya, kita kalau tidak Jumatan, sholat duhur 4 rakaat. Itu didasarkan hadis Nabi yang menyatakan kalau kamu itu sholat Jumat datang terlambat 1 rakaat, maka sempurnakanlah 1 rakaat lagi biar menjadi 2 rakaat. Tapi kalau kamu terlambat 2 rakaat, sempurnakanlah menjadi 4 rakaat. Jadi masih ada sebagian ulama, sebagian umat Islam yang menyatakan kalau nggak bisa Jumatan ya sudah. Karena mereka beranggapan bahwa sholat Jumat itu menghapus sholat duhur pada hari Jumat. Ada yang berpendapat demikian. Tapi berdasar hadis tadi, kalau kita terlambat 1 rakaat, sempurnakanlah 1 rakaat lagi. Kalau Anda terlambat 2 rakaat, sempurnakan 4 rakaat. Nah, itu berarti sholat duhur. Pada masa setelah Khulafaur Rasyidin, ternyata itu virusnya macam-macam. Sampai ada virus disentri, kolera dan sebagainya, tipes. Sehingga tercatat beberapa kali Saudi Arabia membatalkan, meniadakan ibadah haji. Berkali-kali. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji yang wajib pun ditiadakan, diliburkan. Jadi kalau kita meliburkan sholat berjamaah bersama-sama, sholat Jumat, ya nggak masalah. Ini mendekati Ramadan, nanti kita melihat tuntunan Ramadan dari PP tidak melakukan sholat tarawih bersama-sama, tidak tadarus bersama-sama, tidak buka bersama, nggak etika bersama, tidak masalah. Hatta sampai Idul Fitri pun kalau kita kondisinya belum bisa pulih seperti ini ya kita nggak beridul fitri, tidak halal bihalal, tidak bersilaturahmi, tidak mudik ini ya, tidak mudik dan sebagainya, tidak masalah. Karena kondisi kita baru semacam ini. Jadi sekali lagi mari kita laksanakan ibadah di rumah dengan sebaik-baiknya. Mari kita kaji bagaimana melaksanakan ibadah di rumah dengan sebaik-baiknya. Pertama, sholat tarawih itu ternyata kalau Nabi melaksanakan sholat tarawih itu waktunya saat ayam jantan berkokok, bukan habis sisa. Tapi ketika ayam jantan berkokok, jadi sekitar jam 3.30, jam 3:15, setengah 4, dan sebagainya. Nah ini, kalau kita ini tidak ke masjid, maka kesempatan untuk meningkatkan kualitas sholat tarawih kita, jamnya yang dulu habis sisa, hampir tiap tahun kita kerjakan habis sisa, dalam istilah namanya atamah. Tapi kita akan melaksanakan akhir malam seperti yang dilakukan Nabi ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimana sholatnya Nabi, sholat malam, sholat tarawih? Dijawab, Nabi melaksanakan ketika ayam jantan berkokok. Yang kedua, jangan lupa melaksanakan sholat khafifatain,
2 rakaat yang ringan. Karena waktu itu kita sholat 2 rakaat itu baca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian salam. Pendek ya, tidak pakai surat yang lain. Jadi nggak ada surat An-Nas, Al-Lahad, Al-Kafirun, Al-Ma'un, termasuk An-Naba, ya, dan sebagainya. Tidak. Ini Al-Fatihah selesai. Kemudian doa iftitahnya tidak Allahumma ba'id, tapi cukup Subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azimah. Nah, ini saya para hadirin dan para peserta kajian ini sudah hafal semuanya. Berikutnya, setelah kita melakukan sholat khafifatain, kita melakukan sholat tarawih 4 rakaat, salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Itulah sholat tarawih yang diceritakan oleh Aisyah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah melaksanakannya seperti itu. Dan ini dijalankan terus oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali. Tidak benar kalau zaman Umar bin Khattab itu sholat tarawih berubah menjadi 20 rakaat, tidak benar. Hadis yang menunjukkan itu perlu kita pelajari. Menurutku itu tidak benar. Tapi nanti kalau ada yang tahu itu benar atau yang benar itu benar, ya masalah. Ya. Tapi menurut saya pribadi, bahwasanya pada zaman Umar bin Khattab itu sholat tarawih 11 rakaat dengan witir. Tidak 20 rakaat. Demikian pula pada zaman Utsman, pada zaman Ali. Sholat tarawih berubah menjadi 20 rakaat itu pada zaman Bani Umayyah, pada masa awal pemerintahan Muawiyah, kemudian pada akhir pemerintahan Muawiyah berubah menjadi 36 rakaat. Jangan lupa sholat Isya bersama imam. Monggo yang jadi imam maksudnya bapak, ibu, putra, putri di belakangnya mengikuti. Kalau makmumnya itu mengikuti imam ketika sholat Isya, kemudian sholat khafifatain 2 rakaat ringan bersama imam, sholat tarawih bersama imam, sholat witir bersama imam, itu pahalanya seperti sholat sunnah 1 malam suntuk. Jangan lupa ya, dengan melaksanakan sholat tarawih pada jam 3:30, itu nanti kalau kita melaksanakan sholat witir, nikmat. Karena banyak dari kita habis sholat tarawih witir baru jam 8. Sampai di rumah ingin sholat pagi. Padahal sholat witir merupakan akhir penutupan dari sholat malam. Nah, itu jadi masalah. Indah untungnya kita melaksanakan sholat tarawih pada tahun ini, pada masa corona ini, kita dapat meningkatkan kualitas sholat kita. Jadi sholat tarawih di masjid itu memang pernah dilakukan oleh Rasulullah selama 3 kali. Jadi Rasulullah itu umumnya sholat tarawih itu, sholat malam itu di rumahnya. Baru 3 kali, 3 hari, 3 malam Rasulullah itu sholat tarawih di masjid. Zaman Abu Bakar
juga demikian. Abu Bakar nggak pernah sholat tarawih di masjid. Jadi kalau para sahabat itu kalau Nabi sholatnya di rumah, mereka buat kelompok kecil-kecil sholat tarawih di Masjid Nabawi. Tapi kalau Nabi keluar, mereka makmum pada Nabi. Adanya kelompok kecil-kecil sholat jamaah tarawih di Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah itu nanti diulangi pada zaman Abu Bakar. Pada zaman Umar juga terulang lagi. Maka Umar bin Khattab ini mempunyai pendapat alangkah baiknya kalau sholat tarawih itu disatukan. Satu imam dalam masjid. Maka Umar menetapkan Ubay bin Ka'ab, seorang yang paling baik bacaan Al-Qurannya, untuk menjadi imam tarawih. Dan semuanya makmum pada Ubay bin Ka'ab. Dan jangan lupa, tidak ada perintah Umar supaya sholat 20 rakaat. Tidak ada. Tetap sholatnya 11 rakaat. Kaum muslimin dan muslimat, warga Muhammadiyah dan Aisyah dimanapun berada, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tadarus. Jadi saya itu terkagum-kagum dengan istilah tadarus. Tadarus itu dari kata darosa, kemudian ditambah dengan tak dan alif, tadarosa. Ya tadarosu, tadarus. Dengan adanya tambahan tak dan alif itu mempunyai arti saling. Gak mungkin sendirian. Saling itu mesti minimal dua. Saling mengkaji, saling mempelajari. Jadi alangkah indahnya kalau di rumah yang keluarganya, bapaknya, umpamanya pintar ekonomi, mengkaji ayat-ayat ekonomi. Ibunya seorang guru, mengkaji ayat-ayat tentang pendidikan. Anaknya kuliah di teknik, mengkaji ayat tentang teknik. Nah, itu indah sekali. Nanti dalam kondisi sudah aman, tidak ada lagi corona, nah itu baru nanti kita di kampus-kampus digalakkan tadarus, saling mengkaji Al-Quran. Tanggal 1 tanggal 5 mengkaji ayat-ayat tentang ekonomi. Tanggal 6 10 ayat-ayat pendidikan. Tanggal 11 sampai tanggal 15 ayat tentang kedokteran. Tanggal 16 sampai 20 ayat tentang geografi dan sebagainya. Wah, itu sangat bagus sekali itu ya, di masjid-masjid di mana di perkotaan khususnya atau di kampus-kampus atau sekolah, insya Allah tadarus akan terwujud. Sayang kalau tadarus hanya satu baca, lainnya menyimak, itu sayang. Tapi itu bagus, itu sudah lumayan. Tapi sayang kalau bisa sesuai dengan yang diwariskan oleh para penispoh, kata tadarus kita pakai yang sebenarnya, sehingga daya manfaatnya akan berlipat, insya Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berikutnya akan kita kaji tentang tadi Al-Quran ya, Al-Quran. Jadi kita yang oleh pemerintah diminta untuk banyak berdiam di rumah, maka kesempatan bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, tahsin Al-Quran, bahkan tahfidz Al-Quran. Jadi kalau ada beberapa lembaga pendidikan Islam
pesantren dan sebagainya, terutama pesantren Muhammadiyah, kalau mengajak kalian untuk mengikuti program tahsin online, tahfidz online, ikutilah, ikuti. Diupayakan pada bulan Ramadan ini bacaannya bapak-bapak khususnya para pemuda bagus-bagus. Sehingga nanti saya pribadi kalau sudah datang bulan Syawal, evaluasi pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kota Surakarta, di tempat-tempat di mana Muhammadiyah menyelenggarakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, tidak terdengar sholat Idul Fitri di tempat ini khutbahnya bagus, mantap, sayang ngajinya imam yang baca Al-Quran rakaat pertama dan kedua tidak memuaskan, bahkan jelek, bahkan mengecewakan. Nah ini kondisi yang demikian sudah masih sering kita jumpai. Maka kesempatan itu untuk tahsin, untuk tahfidz di berbagai lembaga pesantren yang adakan tahfidz atau tahsin, mari kita ikuti, kita sambut dengan senang, karena ini kesempatan untuk peningkatan diri agar benar-benar warga Muhammadiyah itu dikenal bisa ngaji, bisa ini, bisa itu, tapi juga bisa ngaji. Nah, itulah yang dikehendaki. Kemudian berikutnya perlu kita pelajari juga dalam melakukan bacaan Al-Quran saat menjadi imam di rumah. Ini bapak-bapak ini menjadi imam istri, anak-anak. Nah, ini ikutlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau menjadi imam, salat malam, salat tahajud, salat tarawih, bil qiraah muqatta'ah. Ini sering saya sampaikan. Qiraah muqatta'ah itu gimana? Qiraah muqatta'ah itu membaca per ayat dipotong. Contohnya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dipotong. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, potong lagi. Maliki Yaumiddin. Potong lagi. Setiap ayat dipotong. Maaf, saya kalau mendengar orang sholat tarawih hanya 8 menit. Wah, ini bacaannya nggak sesuai dengan hadis Nabi. Di mana qiraahnya qiraah muqatta'ah. Maka diminta bapak-bapak mas menjadi imam, ibu menjadi makmumah, jadi makmum ya, nggak boleh protes. Lama sekali imamnya tuh, yang cepet lah, sinetronnya nanti bubar, nggak boleh itu, nggak boleh. Makmumah nggak boleh protes. Imam juga nggak boleh dipermainkan oleh makmum dan makmumah, nggak boleh. Jangan mau. Imam itu pemimpin, jangan mau disetir oleh yang dipimpin. Ini penting sekali. Kita semuanya dalam melakukan sholat tarawih itu betul-betul sholat dengan baik, dengan khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk itu melakukan sholat, umpamanya membaca Al-Fatihah, pikirannya ke Al-Fatihah. Ketika membaca surat Ad-Duha, pikirannya ke surat Ad-Duha. Itu namanya khusyuk paling sederhana.
insya Allah kalau kita bisa melakukan sholat yang semacam itu, insya Allah yang namanya tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar akan terwujud. Insya Allah akan terwujud. Berikutnya, kalau kita nanti sudah mendekati Idul Fitri, mari kita sambut Idul Fitri dengan situasi kondisi sesuai dengan kenyataan yang ada. Tapi di dalam edaran PP itu dikatakan bila situasinya berubah, pimpinan pusat Muhammadiyah akan mencabut edaran ini. Kalau artinya akhir Ramadan itu kondisinya sudah baik, maka anjuran untuk tidak Idul Fitri cabut, tetap Idul Fitri. Nah, itu. Anjuran nggak mudik, cabut mudik. Maka kita harus banyak berdoa, semoga akhir Ramadan itu ataupun sekarang akhir Sa'ban itu betul-betul sudah selesai ya. Tapi itu kayaknya nggak mungkin ya, kayaknya nggak mungkin. Tapi semoga akhir Ramadan ya. Takbiran gimana takbiran? Ya takbiran di rumah. Takbiran di rumah. Bagaimana sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri itu kan hukumnya kan sunnah muakkadah. Jadi kalau kita mentiadakan sholat Idul Fitri nggak masalah. Haji yang wajib pun ditiadakan, apalagi hanya Idul Fitri yang hukumnya sunnah muakkadah. Ya nggak gaya untuk, memang nggak gaya. Memang nggak kaya. Yang cukup memprihatinkan. Semua mengalami begitu. Saya pribadi pernah suatu saat saya itu sebagai santri di sebuah pesantren harus 2 kali atau sekali berhari raya Idul Fitri, berRamadan di pondok, nggak pulang. Ya takbiran ya menangis ya. Karena apa? Nggak ada opor, nggak ada ketupat, nggak ada sawi goreng, nggak ada telur, nggak ada kerupuk, nggak ada bubuk. Nah itu memang begitu. Tapi harus kita ikhlaskan. Kita harus berjuang. Jadi Idul Fitri ya di rumah. Bagaimana halal? Apalagi halal itu kan budaya, bukan ibadah. Itu budaya. Bukan ritual ya. Ini kita harus bisa membedakan antara ritual dan non ritual. Takbiran ritual, sholat Idul Fitri ritual. Selesai Idul Fitri 2 rakaat kita kerjakan, kita pulang, Idul Fitri secara ritual selesai. Jangan sampai kita salah paham ya, jangan sampai salah paham. Hal-hal dianggap ritual, bukan. Nah, kalau bisa ya kita kerjakan yang itu apa? Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ini monggo kita kerjakan dengan baik. Bagaimana zakat fitri? Zakat fitri kita kerjakan sesuai dengan aturan. Ada aturan yang menyatakan sebaiknya zakat fitri dilakukan, diberikan langsung oleh pemberi zakat kepada penerima. Tidak perlu mereka datang berduyun-duyun, berbondong-bondong dengan kartunya, dengan kirinya, nggak perlu. Diupayakan, diberikan langsung oleh pemberi zakat, muzaki, kepada penerima zakat atau mustahik. Demikian pula dalam zakat mal ya. Ada sebagian kita membagikan zakat fitri dan zakat mal dalam satu waktu. 1 bulan Ramadan ya, karena bulan Ramadan bulan yang berlipat ganda pahalanya. Demikian yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau nanti ada sesuatu kita tambahkan lagi insya Allah. Monggo.
Jamil. Ada pertanyaan. Ya, silakan. Kaitannya dengan warga Muhammadiyah yang ngeyel dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau ada warga Muhammadiyah yang tidak mentaati apa yang diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dimohon dengan hormat itu untuk pribadimu saja. Dia takmir masjid, warga Muhammadiyah takmir masjid, tidak mentaati aturan Muhammadiyah, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan di masjid tidak sesuai dengan apa yang diedarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau saya pribadi, tidak untuk warga yang lain, boleh. Berbeda boleh. Berbeda pendapat itu boleh. Tapi jangan acak-acak yang lain. Begitu jawaban kami. Yang lain silakan. Belum ada yang nanya. Facebook juga belum ada. Mungkin langsung dibuka ini mungkin Setiaan ya mas. Kamu nggak mau dicenengin gua. Setiaan. Entah. Sudah habis. belum. Silakan yang mau bertanya. Mumpung beliau masih menyediakan waktu untuk itu. Atau yang mau nanya langsung dinyalakan mic-nya saja ya. Dan ini di mute oh Iya, dinyalain sendiri bisa. bisa. Oh. Kalau angkat tangan dan ini Testing. Silakan Mas Hafid Munawir.
casting kok nggak ada kelanjutannya, cuma casting aja. Oh, sekarang dimatikan Mas Hafid, Nanti kan. mic-nya dimatikan, Oh, sudah diakhiri malah. sekarang mau cat. Udah jadi. mungkin udah rawat dulu. Tanya tak Ya. Silahkan Mas Fakih. kalau tentang zakat ini, kalau yang fitrah itu kan diwujudkan bahan makanan. Boleh tidak kalau zakat mal itu diwujudkan bahan makanan atau barang? Ya. Jadi begini, di Muhammadiyah zakat itu bukan ibadah mahdhah, tapi termasuk ibadah ijtimaiyah, ibadah kemasyarakatan. Kalau ibadah mahdhah itu ibadah yang tidak bisa dirubah, tata caranya, waktunya, tempatnya, bacaannya harus seperti itu. Itu ibadah mahdhah. Jadi mau sholat zuhur 4 rakaat nggak boleh 3 rakaat, nggak boleh. Jahar nggak boleh. Itu aturannya seperti itu. Tapi kalau zakat itu ibadah kemasyarakatan, sehingga substansinya pokoknya apa intinya? Intinya apa? Mengeluarkan uang dari atau mengeluarkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan, banyaknya, waktunya dan sebagainya diberikan kepada orang yang sudah ditentukan, ya. Nah, itu nanti kalau sekiranya barang itu lebih bermanfaat, ya boleh saja. Kalau uang itu lebih bermanfaat, lebih baik, ya itu nggak masalah, boleh saja. Imam Hanafi, nah Imam Hanafi itu seorang imam yang mungkin termasuk pendahulu yang menyatakan zakat fitri yang berupa korma, gandum, kalau di Indonesia berupa beras, boleh berupa uang. Karena apa? Lebih simpel, lebih praktis, dan lebih bermanfaat. Jadi kalau kami mengelola zakat di masjid kami, itu kami bebaskan, mau ngasih uang boleh, mau ngasih barang boleh, beras boleh. Akhirnya berasnya sekian kintal, uangnya sekian ratus ribu atau sekian juta. Ketika dibagikan, orang itu menerima beras 5 kilo, uangnya 100 ribu. Nah itu berarti kan ini berasnya, ini lauknya. Tapi kalau hanya beras saja, mana lauknya? Padahal bakdo Idul Fitri itu orang ingin makan yang istimewa. Dengan demikian, zakat berupa uang, zakat fitri berupa uang, atau berupa beras, itu kalau saya berpendapat itu keduanya baik saja. Zakat berupa uang atau barang juga boleh saja. Semuanya dilihat dari situasi kondisi. Yang penting itu nanti manfaatnya lebih jelas bagi penerima zakat dan tidak menyulitkan bagi pemberi zakat. Demikian Mas yang kami jawab. Yang lain silakan. Monggo, silakan yang mau bertanya, dinyalakan mic-nya saja.
Di Facebook juga belum ada yang nanya. Facebook. Kelas. Cukup nawa. Cukup nawa. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, warga Muhammadiyah dan Aisyah dimanapun berada, alhamdulillah kajian fikih Ramadan pada era corona sudah dapat diselesaikan. Saya sebagai penceramah, mohon maaf kalau ada yang hilaf, dan insya Allah kajian yang lain akan dilanjutkan pada waktu tertentu pada tema tertentu, sehingga benar-benar era kita yang tetap berada di rumah itu dapat kita lakukan dengan baik, karena kita banyak acara yang menjadikan kita sibuk dengan acara-acara yang semacam itu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesertaannya. Semoga Allah memberikan pahala kepada kalian semuanya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.